Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SK Podcast bersama saya Zakia Rasyidah, dan di sini saya ditemani oleh ibu-ibu cantik dari BPBD ya, dari Iya. BPBD Kudus. Ada Ibu Sri Wahyuni dari Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan juga ada Bu Tunjung dari staf BPBD Kepala Kudus, Seksi Kepala Seksi. Kesiapsiagaan. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu biar lebih Hmm. jelas nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, Kabid 1 Kesiapsiagaan. Perkenalkan, nama saya Retno Tunjung Sari. Saya ditugaskan di BPBD Kabupaten Kudus selaku Kepala Seksi Kesiapsiagaan. Oke, dari Kepala Seksi Kesiapsiagaan. Kepala Seksi Kesiapsiagaan. Ya, nanti kita akan membahas mengenai tentang upaya BPBD dalam mitigasi bencana ini, karena akhir-akhir ini mungkin cuaca sedang tidak baik-baik saja. Nanti mungkin bisa dijelaskan, diberi pemaparan kepada masyarakat, disosialisasikan lah kepada masyarakat bagaimana kita mengatasi atau apa sih mitigasi bencana itu dulu gitu, karena mungkin masyarakat ada yang belum tahu apa itu mitigasi bencana, atau yang kudet atau apa, mungkin bisa nonton nih di sini. Apa sih Bu mitigasi bencana Ya. itu? Mitigasi bencana yaitu suatu pengurangan risiko dampak bencana, di mana pada cuaca ekstrim ini tentunya kita harus waspada, dan dari BPBD sendiri sudah menyampaikan kepada semua desa atau kecamatan di mana ada peringatan cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai terjadinya suatu kebencanaan, dan Kudus sendiri tentunya sering terjadi seperti itu, sehingga perlu diberitahukan kepada semua masyarakat supaya tidak terjadi risiko yang sangat besar atau berdampak yang lebih parah seperti itu. Mungkin Bu Tunjung bisa menambahi. Oh iya, betul tadi yang disampaikan dari Bu Kabid bahwa mitigasi bencana itu adalah suatu upaya dari kami, dari kita untuk mengurangi resiko bencana. Jadi kita itu kan ada bencana kan ada 3 jenis ya, jadi alam, non alam, dan sosial. Kalau bencana non alam tentu kita bisa mengurangi terjadinya bencana, tapi kalau yang alam kita kan tidak bisa memprediksi, karena itu kan kewenangan yang Maha Kuasa. Nah, kita itu ya bisanya hanya mengurangi dampaknya kalau yang bencana alam. Makanya fungsi kami di BPBD itu ya memang di mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana, baik dalam bentuk pemberian informasi, sosialisasi, memberikan simulasi atau pelatihan kepada warga masyarakat untuk mereka tuh lebih waspada, siap siaga dalam menghadapi bencana. Mungkin kayak gitu Mbak. Singkatnya yuk, kita tuh nggak bisa milih kita nggak mau kena bencana, tapi kita bisanya ya ngajari mereka untuk kalau ada banjir ngapain. Kalau mereka tahu, mereka nggak panik. Karena kalau kita panik karena kita tuh nggak tahu kita harus ngapain. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi untuk kewaspadaan ya, untuk jaga-jaga. Waspada, kita harus waspada. Dan ini juga sudah terutama nih masyarakat ya, yang bisa dilakukan oleh masyarakat, karena apa sih dampak itu tentunya yang bisa mencegah atau mengurangi adalah diri kita. Pemerintah itu hanya memfasilitasi dengan OPD yang terkait, tapi yang pokok intinya adalah masyarakat, diri kita sendiri. Bagaimana upaya kita untuk mencegah atau mengurangi risiko bencana, dan itu perlu disampaikan juga, tadi sudah disampaikan dalam sosialisasi yang dilaksanakan kemarin. Itu harapannya juga masyarakat waspada dengan cuaca ekstrim ini. Tentunya kalau Bapak Ibu atau keluarga yang mau keluar harus mewaspadai dengan cuaca yang ada, sehingga perlu dipertimbangkan atau perlu bekal. Ya, perlu bekal. Oh, kalau misalnya keluar dengan sepeda motor dengan cuaca mau hujan, harusnya bawa mantol. Terus untuk nanti parkir kalau dengan cuaca yang hujan mendung, itu harapannya jangan sampai parkir mungkin di bawah pohon, tiang. Itu kan risiko juga, kita tidak tahu. Apalagi dengan cuaca seperti ini yang sering angin kencang. Dan ini pohon tumbang sudah sering kali, saat ini aja kemarin ada 1 hari aja 14 titik yang pohon tumbang seperti itu, yang perlu dipertimbangkan. Dan mungkin dari keluarga itu sendiri tentang sampah ya. Sampah itu memang luar biasa, di mana-mana ada sampah. Dan ini juga sudah terlihat dan nyata, itu ada sungai yang
banyak sampahnya. Nah, itu perlu perilaku dari keluarga yang perlu diantisipasi, dilakukan, yang bisa kita lakukan sendiri seperti itu. Jadi mulai dari Ya, diri diri kita sendiri ya. sendiri. Iya, dari ya. kita sendiri. Lalu untuk langkahnya sendiri, langkah mitigasi bencana, langkah-langkahnya yang harus diketahui masyarakat itu. Ya, dari mulai ya, kita sudah langkah dari BPBD, kita sudah melaksanakan untuk sosialisasi kepada desa-desa. Ya, dan ini juga nanti akan ditindaklanjuti untuk adanya pembentukan TRC juga ya, desa Distana. Jadi diharapkan masing-masing desa itu siaga untuk mengantisipasi atau mencegah atau bisa mengurangi risiko dengan adanya Distana, Desa Tangguh Bencana. Dan diharapkan dari Desa Tangguh Bencana tentunya perlunya pendanaan, dan itu tergantung kebijakan dari desa, dan itu pun sudah diatur ya, sudah ada cantolannya, sehingga tinggal desa itu bagaimana untuk mengupayakan membentukan dari Distana itu. Harapannya untuk ke depan sebagai inovasi dari desa itu punya Distana, di mana Distana itu adalah suatu wadah yang menyiapkan baik itu dari sarana maupun SDM yang punya. Jadi selama ini mungkin punya sarana, tapi kemampuan kompetensi yang dia punya belum siap. Lah itu dari BPBD nanti kita siap untuk memfasilitasi adanya pelatihan Distana sehingga mempersiapkan SDM-nya, dan yang prasarannya mungkin disiapkan dari desa. BPBD hanya membantu kekurangan-kekurangan yang tidak dimiliki dari desa itu, sehingga BPBD juga akan lebih ringan untuk melakukan mitigasi atau melaksanakan untuk resiko bencana tersebut. Contoh misalnya ya untuk daerah Ndawe, ya mungkin untuk Kudus lokasinya dekat, tapi kan alangkah lebih baiknya kalau desa itu sudah punya, jadi pertolongannya lebih cepat, dan dia sendiri masyarakat yang tahu bahwa desa itu apa sih yang resiko di sini yang ada, sehingga dari desa itu atau yang menjadi di Distana itu ya, Distana itu kan tidak hanya untuk sarana, untuk perorangannya atau personelnya bisa memahami saat seperti ini cuaca ekstrim, oh ternyata kok mau longsor, bagaimana upaya kita seperti itu. Atau yang mungkin cedak tanggul itu bagaimana, oh tanggulnya ternyata mau jebol atau ada yang retak seperti kemarin yang di Tanggulangin itu didatangi Bapak Bupati juga, itu ternyata memang sangat miris ya, karena itu memang ada rongga di bawah, kita juga kan tidak tahu. Nah, seperti itu. Ya perlu koordinasi ya Bu. Perlu penguatan juga dari OPD yang terkait, sehingga BPBD ke depan ini menjadi PR kami. BPBD ke depan itu tidak menjadi super power atau superman atau mungkin super segalanya, karena selama ini BPBD yang saya tahu itu apapun dari keluhan masyarakat yang perlu bantuan itu larinya ke BPBD, sehingga nanti dari OPD yang terkait itu bisa melaksanakan sesuai tusinya, tugas dan fungsinya. Contoh untuk kecelakaan kita tentunya berkoordinasi dengan kesehatan ya, dengan adanya 119. Nah, di sini memang untuk BPBD tempat semua tampungan informasi itu ke 112, sehingga 112 itu adalah pusat informasi yang akan menyalurkan kepada OPD yang terkait sesuai dengan fungsinya, seperti itu. Oke, tadi kan yang dibahas itu mulai pra ya. Kalau pelaksanaannya bagaimana nih? Pelaksanaan. Jadi BPBD tadi disampaikan ada pra saat terjadi darurat bencana, lalu ada yang pasca bencana. Disampaikan tadi sudah pra, kalau pelaksanaan kita punya kedaruratan dan logistik. Jadi ketika terjadi bencana, kita langsung bertindak, ada hubungan dari 112, ada masyarakat hubungan 112, atau kita dapat informasi, kita langsung bertindak ke lokasi. Tentunya kalau sudah ada TRC atau Distana yang turun ke lokasi mereka yang pertama, kita memberikan tambahan bantuan personil gitu personil. Tentunya kita sebagai badan yang mengkoordinasi, kita butuh dukungan dari tadi disampaikan instansi-instansi yang berwenang. Kedaruratan kebakaran hutan kita ke Damkar, terus tadi tanggul jebol kita langsung koordinasi dengan BPWS atau PSDA, kayak seperti itu Mbak. Selalu kita juga ada stimulan logistik
Memang tidak seluruhnya kita bantu, tapi kita ada beberapa logistik untuk dibantukan ke masyarakat terdampak. Setelah terjadi bencana kita ada pasca. Pasca itu bukan kita merekonstruksi ulang, bukan, kita asesmen, lalu apa yang bisa kita lakukan mencegah terjadi bencana berulang. Jadi pencegahan wilayah yang sudah pernah terdampak bencana. Dengan apa? Dengan misalnya perapatan talut, lalu mungkin menanam tanaman vertiver, atau reboisasi untuk yang daerah rawan longsor, terus untuk rekonstruksi bangunan yang mungkin sempat jebol atau seperti apa, itu di pasca bencana. Tapi tentunya kita perlu dukungan dari berbagai sektor, tidak hanya dari BPBD aja, karena tadi disampaikan BPBD bukan Superman. Kita manusia biasa yang memang butuh bantuan orang banyak, dan bencana bukan tanggung jawab hanya BPBD atau si A, si B, si C atau instansi A, B, C, tapi tanggung jawab bersama. Dan siapa yang bisa menyelamatkan diri kita? Pertama itu adalah diri kita sendiri. Jadi tadi disampaikan Ibu perlu sudah dilakukan sosialisasi, fungsinya apa? Memberikan pembekalan kepada individu masyarakat, cara penyelamatan diri, cara mengurangi dampak bencana terhadap diri kita, orang tua kita, kelompok rentan, anak-anak kita, seperti itu. Nah, itu mungkin yang tugas BPBD yang pokoknya tuh kita mengurangi lah dampaknya, meminimalisir korban, meminimalisir namanya korban jiwa, harta benda dan sebagainya. Oke, lalu semisal nih contohnya apa untuk saat ini kan terjadi cuaca yang ekstrim nih. Nah, ini contoh mitigasi atau hal yang bisa dilakukan masyarakat nih apa nih? Iya. Kemarin sudah kita mencontoh ya, atau mengajak masyarakat seperti kebersihan kali ya, bersih kali itu bareng-bareng dengan relawan, dan memang relawan di Kudus itu sangat luar biasa. Tadi makanya apa-apa ke BPBD satset seperti itu. Memang tak akui relawan Kudus tuh luar biasa. Jadi begitu pedulinya terhadap kemanusiaan, makanya semangat salam tangguh kemanusiaan di situ. Dan itu memang terbukti di relawan juga ya. Dan kita mau tidak mau harus ikut ya, kita bersinergi dengan relawan. Jadi itu tidak sepenuhnya relawan, tapi kita bersinergi. Nah, itu yang dikali. Terus untuk yang lainnya, untuk yang sudah dilakukan untuk mitigasi, tentunya sudah kita juga ada sosialisasi, pelatihan dengan LPBI itu kemarin, dan ini juga masih berjalan. Akhir kegiatan ini bulan ini selesai ya. Itu untuk kita bergandengan dengan LPBI untuk melaksanakan ke santri-santri. Nah, itu harapannya juga seperti itu. Karena apa? Dari kita untuk kita sendiri. Kapan kalau kita tidak bisa melakukan untuk penolongan atau mengurangi risiko, terutama ini risiko-risiko yang biasa di rumah tangga kayak kebakaran ya. Untuk gas itu seperti itu yang perlu dilakukan pendidikan kepada keluarga ya, karena minimal kita keluarga dulu dilakukan suatu pendidikan mitigasi atau pencegahan risiko bencana. Dan itu yang untuk kedepannya juga harapannya begitu. Ini santri-santri, tapi yang kemarin itu dari masyarakat umum, masyarakat dari terutama tokoh masyarakat dan relawan juga yang ada di desa, atau mungkin dari desa-desa yang punya embrio relawan tapi hidup tidak, mati tidak. Makanya menyemangati untuk itu. Kenapa kok dilakukan suatu pelatihan atau review lagi, atau mungkin untuk refreshing ilmunya di situ, karena bencana itu kita tidak bisa merencanakan, tapi kapanpun kita bisa terjadi. Dan apabila skill kita tidak berjalan, tentunya akan perlu diasah seperti itu. Lalu mungkin Bu Tunjung ada tambahan? Tadi sudah disampaikan Ibu. Iya, memang BPBD tugasnya tetap mengingatkan kepada masyarakat. Kita tidak hanya di sosialisasi, kita pelatihan juga, simulasi ke instansi-instansi. Gunanya apa? Untuk menambah kemampuan. Kita tetap panik, tapi kita tetap harus waspada. Panik tapi tetap dingin. Jadi kita tetap harus tahu apa yang harus kita lakukan. Misalnya
tadi ada terjadi kebakaran, apa cari apa kain yang dibasahi, kain Dibasahi. berat yang dibasahi, terus Kalau tidak bagaimana dibekali, caranya bingung kita nanti. bekali. Bisa terjadi banjir, kita harus menyiapkan terutama daerah-daerah yang rawan banjir. Banjir. Kita kasih tahu masyarakat, kita harus menyiapkan barang-barang berharga di suatu wadah tertentu. Jadi jika sewaktu-waktu terjadi evakuasi, gampang ngangkutnya Siap gitu. mengambilnya. Kita harus utamakan kelompok rentan, anak-anak, orang tua, terus ibu hamil, itu harus kita utamakan. Kita biasanya ngasih tahu ke masyarakat desa-desa yang memang Rawan. pendampingan kita ya, yang rawan itu untuk jalur evakuasi, titik kumpul itu harus ada. Lalu tempat penampungan sementara itu di mana harus ada. Lalu kita juga menyiapkan darlok dan logistik, selalu kita cek selalu terus-menerus, terutama kondisi seperti ini, penyiapan SDM, sarpras, lalu logistik kita harus sudah siap. Lalu ada beberapa hal yang kita informasikan melalui IG kita punya IG BPBD Kudus, bisa diakses. Lalu 112 aktif 24 jam 7 hari. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kami, terutama kebencanaan yang memang sudah tidak bisa Tangani sendiri. ditangani sendiri, siap kita langsung ada yang piket 24 jam di BPBD. Jadi kita Kudus tuh terkenal dengan tadi disampaikan satsetnya, relawannya. Jadi itu keunggulan kita yang perlu kita tambahkan. Kita harus selalu tetap sosialisasi ke masyarakat, memberikan edukasi dan pengetahuan kepada mereka. Jadi semakin mereka paham cara untuk mengurangi resiko bencana, tentunya tugas BPBD juga semakin ringan ya. Okay. Karena tadi kita tekankan terus bencana itu tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab dari BPBD, tanggung jawab relawan aja, desa, pemerintah, bukan itu. Kita punya pentahelix ya, Bu. Pentahelixnya itu Pentahelix ada. kita itu yang berperan dalam penanganan bencana dari pemerintah, masyarakat, akademisi, media massa ini tentunya ISK, terus dari dunia usaha. Jadi dunia usaha juga punya peran. Mereka sangat itu peran sekali. Punya modal dan dana untuk membantu, terutama kalau ada dampak ekonomi, pemulihan ekonomi masyarakat, itu dunia usaha sangat berperan di situ. Okay. Lalu setelah terjadinya hal-hal tersebut ya, mungkin ada bencana dan lain, dan tadi sudah disebutkan bagaimana cara mengatasi agar tidak panik atau dan lain sebagainya yang sudah beberapa yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kudus sendiri. Adakah kendala yang dialami oleh BPBD Kabupaten Kudus sendiri? Kendalanya selama ini ya, mungkin sebagai catatan kami dari BPBD itu, dukungan dari OPD yang terkait itu sangat penting, dan itu memang kami perlukan. Nah ini memang BPBD itu kan dulunya kantor ya, sekarang jadi badan, mungkin tugasnya dan mungkin dari SDM-nya juga sudah mulai mekar. Nah itu perlu adanya ke depan kita bagaimana upaya untuk melaksanakan tugas sebagai OPD BPBD dan sesuai dengan tusi kita. Jadi tidak menjadi Superman tadi. Nah dengan adanya itu tentunya perlu jalinan atau perlu penguatan MOU atau penguatan dari dinas-dinas terkait atau OPD terkait. Nah ini rencana memang dari kami, kita sudah untuk kaji banding ke kabupaten yang lain sebagai catatan untuk bagaimana memajukan, sehingga tidak hanya dari fisiknya, tapi secara administrasinya juga kita bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Karena memang dulunya kantor jadi memang kita perlu membangun sistem itu yang perlu dukungan itu, dan dukungannya tidak hanya tentunya banyak hal ya, bagaimana pendanaan, bagaimana untuk kerjasama dengan yang OPD yang lain seperti itu. Kita perlu menjaring kerjasama tidak hanya dengan OPD sesama pemerintah daerah, tapi juga dengan universitas, dengan media massa, dengan dunia usaha tentunya, yang mereka yang punya dana. Tentu kita butuh bantuan mereka, terutama untuk pengembalian lagi ekonomi yang mungkin terdampak pemulihan kembali ekonomi terdampak. Kita juga butuh
meningkatkan kualitas diri ya Bu. Iya. Kualitas diri kita sudah bagus, tapi tentunya kita perlu Harus meningkatkan lagi meningkat kualitas gitu ya. diri lagi dengan bertambahnya apa namanya kegiatan, bertambahnya tentunya bencana tidak hanya tadi alam non alam, tapi ada bencana, contohnya Iya. kemarin ada COVID, penyakit mulut dan kuku itu juga terlibat Bencana. juga COVID yang itu sudah COVID berlalu. COVID seperti itu. Nah, Satpras kita cukup, cuman kita memang perlu ada peningkatan perawatan di Satpras. SDM juga sudah banyak yang sudah kita latih ya Bu. Iya. Ya alhamdulillah, cuman kita perlu peningkatan lagi, mungkin tidak hanya pelatihan TRC, tapi kedepannya kita rencana ada Jitupasna, SAR, logistik kita lakukan semua. Yang belum ada kita pembuatan sistem informasi kebencanaan yang langsung satset Mbak. Yang selama ini kan kita masih by SMS, HT, terus dengan IG. Kita rencananya ke depan mau membuat sistem informasi kebencanaan kabupaten. Nah itu kita perlu dukungan dari beberapa pihak ya Bu. Dan itu sudah kita rencanakan, semoga terrealisasi. Kalau semoga tahun depan atau tahun depannya lagi lah. Iya. Karena proses Mbak itu, Iya. itu kan proses. Betul, proses Perlu ya. seperti itu. Mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat dari Ibu Sri maupun Ibu Tanjung. Monggo ya. Terima kasih. Hmm. Yang perlu kami sampaikan pada masyarakat pada saat ini, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrim, harus selalu waspada dengan cuaca yang ada di lingkungan, karena masing-masing lokasi tentunya berbeda. Itu terbukti bahwa di sini mungkin mendung, di sana mungkin tidak. Lah itu yang perlu Waspada. diwaspadai, dan itu perlu juga pertimbangan untuk bagaimana melaksanakan aktivitas di luar. Kalau memang tidak perlu, tidak usah untuk keluar rumah. Dan itu juga perlu diwaspadai dengan adanya cuaca ini ya, dengan angin yang kencang atau mungkin gempa. Dan memang kita mungkin Kudus enggak, tapi mungkin bisa juga karena suatu bencana kita tidak tahu. Dan itu perlu dipikirkan dari masing-masing keluarga. Tentunya harus tahu di rumah itu bagaimana kalau terjadi suatu bencana, evakuasi kita. Karena kalau rumah yang sudah terbuat tentunya tidak berpikir ke situ. Nah, ini mohon untuk yang kaum muda mungkin ya, rumah tangga yang merencanakan itu setidak-tidaknya harus memprediksikan atau memperkirakan bagaimana untuk melakukan evakuasi. Dan seandainya kalau memang itu tidak ada untuk evakuasi atau pintu yang membuat evakuasi, tentunya sudah berpikir saat kapan kalau ada suatu bencana kita evakuasi mungkin bisa lewat jendela. Itu pun kalau tidak dipikirkan dari mulai awal nanti bingung ya. Terus tadi terkait dengan pembekalan yang mungkin kebakaran yang mungkin terjadi di rumah tangga, itu pun harapannya dari ibu-ibu ini terutama nggih, karena ini perannya relawan itu banyak yang bapak-bapak, tapi ibu-ibu tentunya peran gender seorang wanita itu harus juga berperan juga, karena yang di rumah itu sering ibu-ibu. Mohon nanti kalau di dapur sebaiknya itu disiapke dekat kompor atau gas itu disiapkan handuk atau kain yang mungkin untuk persiapan seandainya terjadi ledakan atau api yang di dekat seperti itu, bisa melakukan sendiri, tidak bingung. Karena apa? Dari kemampuan yang kita punya untuk menolong diri kita tentunya harus tahu. Contoh misalnya kita tidak tahu bagaimana ada kebakaran terus malah pergi kan repot. Setidak-tidaknya minimal memahami apa yang harus dilakukan, sehingga alat-alat terutama itu kayak anduk itu ya, itu harus disiapke ya, seperti itu untuk yang kebakaran. Kalau misalnya ternyata ini kayak seperti ini, banjir di sana kayak gitu, dokumen-dokumen tadi untuk disiapkan. Kira-kira yang perlu diangkut, malah jangan keliru. Ini juga terjadi pada saat tahun 90 berapa itu ya, di undaan itu langsung share-share. Nah, apalagi yang seperti daerah Wonosoco ya, banjir bandang, itu kan perlu seperti itu, dokumen-dokumen yang penting disiapkan seandainya terjadi suatu kebencanaan sudah siap untuk diamankan, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Tunjung?
dalam menghadapi cuaca ekstrim, Iya. jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap mawas diri, siap siaga dalam menghadapi segala hal yang mungkin terjadi. Oke. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Gitu Salam aja. tangguh, salam Iya. kemanusiaan. Biasanya kalau kita salam tangguh, Oke. luar biasa. Luar biasa dalam mengatasi segala hal. Oke, terima kasih Iya. dari Bu Sri Wahyuni dan juga Bu Tunjung Siap. atas waktunya yang sudah bicara panjang lebar Hmm. mengenai upaya apa sih yang harus dilakukan gitu ya untuk Ya. menangani bencana. Saya Zakia Rosida pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.